Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah. Kehidupan Siti Halimah ketika merawat Nabi. Siang malam merawat Nabi dengan sepenuh hatinya. Nabi sangat berbeda dari anak-anak kecil lainnya, yang biasanya bayi yang masih berumur sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Jika belum balik, pasti segimana kodratnya bayi. Tapi Nabi di masih bayi pun badannya tak ada kotoran dan najis sedikit pun. Dan yang membantu Halimah merawat Nabi, dia adalah Siti Shima, anak pertama dari Halimah. Kalau anak Halimah yang seumuran dengan Nabi namanya Domurah bin Haris. Pertumbuhan Nabi pun sangatlah cepat. Bandingannya umur Nabi sehari bagaikan umur 1 bulan. Kalau umur 1 bulannya Nabi bagaikan 1 tahun. Singkat cerita, Nabi pun sudah berumur 2 tahun dan Halimah pun berhenti menyusui Nabi. Di waktu itu pun Nabi menjadi buah bibir. Di antara anak-anak kecil semua, Nabi yang paling ganteng, pintar, cerdas pun ada pada diri Nabi. Budi pekerti, sabar, sopan, santun, dan akhlak baik lainnya semua ada pada diri Nabi. Sehingga tak ada jalan untuk mencela Nabi. Meskipun Nabi masih kecil, Nabi dihormati dan dijadikan contoh oleh orang-orang dewasa dan orang tua. Diceritakan pada suatu hari Kanjeng Nabi meminta izin kepada ibu inangnya, yaitu Halimah, ingin ikut mengembala kambing. Esok aku ingin ikut mengembala kambing bersama saudara-saudaraku, wahai ibu. Wahai anakku, kenapa kamu ingin ikut mengembala? Aku mohon kamu jangan ikut, karena di sana banyak yang bilang di tempat mengembala banyak hewan buasnya. Terus Nabi pun berkata, tidak ibu, aku tetap ingin ikut, karena hatiku merasakan tak enak melihat saudara-saudaraku berangkat pagi pulang sore, kepanasan, kehujanan, sedangkan aku hanya berdiam diri di rumah, tak kepanasan, tak kehujanan. Kalau ingin makan tinggal makan, tidur di tempat yang nyaman. Wahai putraku, ibu yakin saudara-saudaramu tak akan ada yang iri atau memarahimu, dikarenakan ibu dan saudara-saudaramu sekarang menjadi seperti ini. Itu semua karena keberkahanmu. Iya ibu, tapi aku tetap ingin ikut mengembala, jawab Rasul. Siti Halimah pun merasakan tak enak kalau terus-terusan melarangnya. Pada akhirnya terpaksa Nabi pun diizinkan untuk ikut mengembala bersama saudara-saudaranya, yaitu putra-putra Halimah Sa'diyah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Nabi bersama saudara-saudaranya berangkat untuk mengembala dan Nabi pun didangdani oleh ibunya, yaitu Halimah. Dengan begitu rapi, dipakaikan baju yang begitu lucu, sehingga siapapun yang melihatnya pasti akan merasakan senang. Apalagi wajah Nabi sudah lucu dari kodratnya. Tak terbayangkan betapa senang dan bahagianya orang yang melihat Nabi. Lalu Halimah Sa'diyah menasihati kepada anak-anaknya agar menjaga Nabi. Lalu ibunya pun memberikan makanan, minuman, dan buah-buahan persediaan ketika di jalan. Ketika tetangga-tetangga Siti Halimah mengetahui bahwa Nabi akan ikut mengembala, terus mereka semua mendatangi Siti Halimah dan menanyakan tentang kenapa Nabi diizinkan ikut mengembala. Apa kamu tak takut dia kenapa-napa? Sedangkan di tempat mengembala banyak hewan-hewan buasnya. Bukannya aku membiarkannya ataupun tak mengkhawatirkannya, akan tetapi itu keinginan beliau sendiri dan aku pun sudah melarangnya. Tapi jika aku semakin melarangnya, aku takut beliau marah kepadaku. Sudah, sekarang kita doakan saja, semoga diselamatkan dari mara bahaya. Kita kembali kepada yang sedang dalam perjalanan mengembala. Nabi ditanya oleh saudara-saudaranya, kita mau mengembala kemana? Kemana saja, yang penting rumputnya yang hijau. Tidak apa-apa jika tempatnya jauh. Ada, tapi tak pernah dilewati oleh orang-orang, dikarenakan di hutan tersebut banyak hewan-hewan buasnya seperti ular, macan, harimau, dan lain-lain. Tak apa-apa, yang penting kan tujuan kita mengembala, cari rumput, jawab Nabi. Nabi dan saudara-saudaranya pun telah tiba di hutan tersebut. Terus kambingnya pun digiring ke tempat yang rumputnya hijau. Kambingnya pun makan begitu lahap. Benar saja, ketika kambing sedang makan, tiba-tiba harimau pun muncul, loncat ke arah kambing
yang sedang makan sambil memperlihatkan taringnya. Lalu semua kambing pun berlarian karena ketakutan. Begitu juga dengan saudara-saudara Nabi ikut berlarian. Hanya Nabi yang tak berlari. Nabi berdiri dengan begitu tenang. Ketika macan itu melihat Nabi dan berjalan mendekati Nabi, langsung macan itu pun tertunduk pasrah kepada Nabi sambil memainkan ekornya. Lalu macan itu pun kembali lagi ke tempatnya. Saudara-saudaranya pun yang sedang berada jauh dari tempat tersebut dan melihat macan yang sudah kembali lagi, mereka semua langsung mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai saudaraku, aku lihat dari kejauhan Tuhan seperti sedang berbincang dengan hewan buas tersebut. Kalau boleh tahu apa yang Tuhan bicarakan dengan macan itu?" Nabi pun menjawab bahwa hewan-hewan buas tersebut nantinya tak akan lagi berada di hutan atau di gunung ini. Semua saudara-saudara Nabi pun merasakan bahagia karena mendapatkan tempat mengembala yang luas dan subur. Ketika sore, Nabi dan saudara-saudaranya pun kembali pulang dan disambut oleh Halimah Sa'diyah. Halimah pun merasakan senang karena melihat Nabi berjalan bareng dengan saudara-saudaranya dengan selamat. Singkat cerita, di suatu malam Halimah bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Halimah Sa'diyah melihat yang bertubuh tinggi besar. Lalu orang itu memegangi Rasul, yang satunya lagi memegangi perut Nabi. Siti Halimah pun kaget dan langsung terbangun. Ketika pagi tiba, Halimah menceritakan mimpinya kepada suaminya. "Suamiku, semalam aku bermimpi putra kita, yaitu Muhammad, ditangkap oleh dua orang yang badannya tinggi besar. Perasaanku menjadi tak enak. Aku takut terjadi apa-apa kepadanya. Apa lebih baik kita kembalikan saja kepada ibunya? Kalau terjadi apa-apa kan nanti kita yang disalahkan. Kalau menurutku, jangan. Kan sudah kesaksian olehmu keanehan dan keajaiban ketika kita berada di kampung Najran. Apa yang terjadi kepada orang yang ingin berbuat jahat kepada Muhammad? Ya, tapi kan namanya juga manusia. Tetap saja aku merasakan khawatir." Ketika sedang berbincang, Nabi dan saudara-saudaranya pun akan segera berangkat mengembala. Halimah pun melarang Nabi untuk ikut karena hatinya yang semakin khawatir. Akan tetapi Nabi pun tetap saja ingin ikut mengembala karena Nabi tak mau senang sendiri. Singkat cerita, siang pun tiba dan tiba-tiba saudara-saudara Nabi, yaitu putra-putra Halimah, terdengar menjerit menangis sambil berlari menuju Halimah Sa'diyah dan menceritakan bahwasanya Nabi dibawa oleh dua orang yang badannya tinggi besar. Siti Halimah pun langsung khawatir sambil menangis memanggil-manggil tetangganya untuk meminta bantuan, dan tetangga-tetangga Halimah pun kaget dan berdatangan kepada Halimah. "Ada apa wahai Halimah?" Lalu Siti Halimah pun menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi. Setelah mendengar cerita dari Halimah, para warga kampung Bani Sa'ad pun bersiap-siap untuk menolong Nabi. Masing-masing dari mereka ada yang membawa pedang, tumbak, dan alat pukul lainnya, terus menuju ke tempat Nabi. Waktu dibawa oleh dua orang tersebut, ada yang berlari, ada juga yang menaiki kuda. Halimah dan suaminya pun berlari tak karuan, tak peduli apapun yang ada di depannya. Ketika berlari, Halimah tiba-tiba terjatuh dan menangis sedih. Di dalam pikirannya hanyalah wajah Nabi. Wajah Nabi yang begitu manis terlintas di pikirannya. Tak lama kemudian, lalu Nabi terlihat oleh semua orang yang ikut ingin menolong Nabi. Nabi terlihat sedang berdiri tegar segar sambil tersenyum dan melihat ke arah langit. Bibir indahnya terlihat memuji Tuhan yang Maha Pengampun. Ketika Halimah melihat Nabi, dia begitu sangat bahagia. Langsung saja Nabi pun dipeluknya oleh Halimah sambil berkata, "Wahai putraku, aku dengar kamu ada yang mengganggu, tapi kenapa keadaanmu seperti tak terjadi apa-apa? Kamu sudah membuat ibu kaget. Ibu kira kamu diculik dan dibunuhnya, sehingga membuat semua orang-orang di Bani Sa'ad ikut merasakan kaget dan khawatir. Coba lihat, semua orang-orang pada keluar." Lalu Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya. "Memang benar ibu apa yang sudah dikabarkan oleh saudara-saudaraku. Di waktu aku dibawa oleh dua orang yang badannya tinggi besar, akan tetapi wajahnya tampan, semua saudara-saudaraku ketakutan dan berlari karena menyangka aku akan dibunuhnya. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi setelah aku dibawanya, lalu aku diterlentangkan pelan-pelan, dan orang yang satunya lagi mencabut seperti pisau, dan dadaku dibelahnya. Tapi tak terasa apapun. Lalu hatiku dikeluarkannya sambil berkata, 'Wahai Muhammad,
aku akan membersihkan tempat setan. Terus hatiku dicuci, setelah beres dicuci, langsung dicap oleh nubuwah. Setelah dicap oleh nubuwah, terus hatiku dimasukkan kembali ke dalam dadaku dan diusap oleh tangannya. Seketika dadaku rapat kembali seperti semula. Lalu salah satu dari dua orang tersebut bicara, sekarang kita timbang. Terus aku ditimbangnya oleh malaikat, dibandingkan dengan semua umat. Terus kata malaikat, mari kita timbang dengan 10 umat terlebih dahulu, tapi lebih unggul diriku. Terus malaikat membandingkan dengan 100 umat, tapi tetap saja unggul diriku. Sampai dibandingkan dengan 1000 umat, dan tetap saja masih unggul diriku. Terus yang menimbangku yaitu malaikat berkata, meskipun ditimbang dengan seluruh alam dunia, pasti beliau yang akan unggul, karena tak akan ada yang melebihi derajat beliau, sebab ini adalah kekasih yang paling unjul. Setelah selesai tugasnya, mereka semua kembali lagi ke langit. Nah, begitulah yang terjadi kepadaku. Makanya tak salah saudara-saudaraku mengabari ibu seperti itu. Setelah semua orang Bani Sa'ad mendengarkan cerita Nabi, mereka semua kembali pulang dengan membawa hati yang bahagia. Begitu juga dengan Halimah. Beliau sangat senang dikarenakan Nabi tak apa-apa. Malahan beliau mengalami keanehan keajaiban yang kesekian kalinya. Di suatu malam, Siti Halimah bicara lagi kepada suaminya, wahai suamiku, itu putra kita Muhammad sudah bersama kita selama kurang lebih 4 tahun, dan kita mendapatkan keberkahan yang begitu banyak. Akan tetapi hatiku semakin takut terjadi apa-apa kepadanya. Menurutku, apa lebih baik kita kembalikan saja kepada kakek dan ibunya. Pasti akan jauh dari segala yang tak diinginkan. Lagi pula, pasti kakek dan ibunya sudah sangat merindukan putranya. Lalu suaminya pun berkata, iya, aku juga sebenarnya mempunyai perasaan khawatir sama sepertimu. Tapi hatiku merasakan tak ingin Muhammad pergi dari sini. Aku ingin dia selamanya bersama kita. Andaikan Muhammad bukan anak orang lain, begini saja, Muhammad jangan dulu dikembalikan kepada orang tuanya. Lagi pula, aku belum puas melayaninya. Kita tunggu saja. Jika dipinta oleh keluarganya, terpaksa kita kembalikan Muhammad, meskipun hatiku tak menginginkannya. Siti Halimah pun berkata, kalau menunggu kita puas melayaninya, sudah dipastikan kita takkan pernah puas atau bosan. Gimana kalau kita langsung saja menanyakan kepada anaknya? Takutnya dia merindukan ibunya dan kakeknya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Siti Halimah bertanya kepada Rasul, wahai Muhammad putraku, ibu ingin bertanya kepadamu, apakah kamu ingin bertemu dengan ibu dan kakekmu? Jika begitu, mari kita berangkat ke kota Mekah. Lalu Rasul pun menjawab, iya, kalau memang ibu ingin mengantarkanku berangkat ke kota Mekah untuk mempertemukanku dengan kakek dan ibuku, aku sangat-sangat berterima kasih. Sungguh aku sangat merindukannya kepada kakek dan ibuku. Terus Halimah pun sepakat bersama suaminya untuk mengantarkan Rasul. Suaminya menyiapkan kendaraan berupa unta dan bekal untuk di jalan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Siti Halimah berpamitan kepada semua orang kampung Bani Sa'ad. Semua orang Bani Sa'ad merasakan sedih dan kehilangan karena ditinggalkan oleh Nabi. Tak diceritakan dalam perjalanannya Halimah dan Rasulullah SAW. Singkat cerita, Halimah dan Rasul pun telah tiba di perbatasan kota Mekah. Akan tetapi ketika ingin memasuki perbatasan kota Mekah, Siti Halimah terasa ingin buang hajat. Nabi pun ditinggal sendirian di atas untanya karena sudah merasakan aman. Tak lama kemudian Halimah pun kembali dan Nabi tak terlihat di atas untanya. Terus Halimah menanyakan kepada orang-orang yang berada di situ, tapi semua orang tak ada yang tahu keberadaan Nabi. Hati Siti Halimah menjadi khawatir dan bingung. Lalu Siti Halimah pun sedikit marah kepada orang-orang yang berada di situ sambil bersumpah, aku bersumpah dengan Tuhan yang mempunyai Baitullah, anakku tadi berada di depan kalian semua. Sungguh tak mengerti jika salah satu dari kalian tak ada yang melihatnya. Dijawab oleh orang-orang tersebut, iya, memang tadi aku melihat anak ibu ada di situ. Dia sedang berdiri di situ. Kalau sekarang dia kemananya kita semua tidak tahu.
Aku pun bersumpah tidak tahu. Setelah mendengar jawaban orang-orang tersebut, lalu Siti Halimah pun menjerit menangis seperti orang tak sadarkan diri. Ketika Halimah sedang menangis, tiba-tiba kakek-kakek mendatangi Halimah dan berkata, "Masalah apa yang sedang kau alami sehingga kau seperti ini? Coba ceritakan kepada kakek." Sebenarnya tujuanku ke sini itu untuk mengantarkan cucunya Abdul Muthalib, putra Abdullah dan Siti Aminah yang bernama Muhammad. Oh, begitu. Jangan khawatir. Sekarang ayo ikuti kakek. Kakek akan menanyakan kepada Yang Maha Tahu. Siti Halimah pun mengikuti kakek-kakek tersebut yang sedang berjalan menuju ke tempat yang dimaksud oleh si kakek. Ketika sampai, ternyata tujuan si kakek itu adalah ke Baitullah. Terus tawaf. Setelah 7 kali tawaf, kakek itu pun duduk di bawah patung atau berhala yang paling besar. Berhala itu bernama Habal. Si kakek pun meminta kepada berhala Habal. Ini Halimah mempunyai maksud ingin menanyakan keberadaan putranya yang bernama Muhammad. Baru saja si kakek bertanya begitu, tiba-tiba berhalanya roboh dan si kakek pun panik dan berlari kepada Halimah sambil membisikkan, jangan kaget, sabar saja, putramu pasti dijaga oleh Tuhanku." Tuhan yang dimaksud si kakek itu berhala Habal. Setelah kejadian seperti itu, lalu Halimah berpikir di dalam pikirannya, lebih baik aku mendatangi kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Mungkin saja Muhammad sudah dibawa oleh kakeknya karena mendapatkan kabar dari orang lain kepadanya. Jika itu yang terjadi, pasti betapa marahnya beliau kepadaku. Setelah Halimah berpikir, langsung saja dia menuju ke rumah Abdul Muthalib. Ketika sampai di rumah Abdul Muthalib, Halimah pun langsung ditanya oleh Abdul Muthalib, "Hei Halimah, sama siapa kau kemari? Dan mana cucuku? Aku sudah merindukannya." Dan Siti Halimah pun menceritakan apa adanya sambil pasrah kepada Abdul Muthalib jika dia harus bertanggung jawab. Abdul Muthalib setelah mendengar penjelasan Halimah, beliau berkata, "Jangan-jangan cucuku ada yang menculiknya." Terus Abdul Muthalib berdiri sambil berteriak memanggil semua orang-orang Bani Ghalib beserta saudara-saudaranya yang lain. "Kalian semua kemari, anak kita Muhammad menghilang atau ada yang menculiknya." Tak lama semua orang-orang yang dipanggil oleh Abdul Muthalib pun telah berdatangan, yaitu putra-putra Bani Ghalib, termasuk Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Abu Thalib. "Ayo kita cari Muhammad di kampung kita dulu. Jika tidak ada di kampung kita, kita cari ke setiap gunung-gunung. Minta bantuan juga kepada tetangga-tetangga kita." Terus mereka semua mulai mencari Nabi di seluruh kota Mekah. Tak ada tempat yang dilewatkannya. Ketika di kota Mekah sudah dijelajahi semua, Nabi pun belum ditemukan. Lalu Abdul Muthalib memerintahkan mencari ke setiap gunung-gunung dan setiap jurang-jurang yang ada di gunung tersebut. Setelah sekian lama mencari, tetap saja Nabi tak ditemukan. Abdul Muthalib pun semakin sedih dan pasrah. Lalu Abdul Muthalib pergi ke Baitullah sambil menangis berdoa. Orang-orang yang begitu banyak pun mengikuti Abdul Muthalib dan bertawaf bareng bersama Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, memelas, berdoa, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, Kau telah memberiku cucu yang begitu baik dan disempurnakan olehmu. Sekarang coba beritahu aku, di mana cahaya itu?" Belum beres Abdul Muthalib berdoa, tiba-tiba ada suara tanpa rupa memanggil-manggil Abdul Muthalib. "Hai Abdul Muthalib, kamu jangan takut atau khawatir karena kehilangan cucumu. Keadaan cucumu baik-baik saja karena dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang cucumu berada di jurang Wadi Du'a. Nah, sekarang coba cari di jurang tersebut. Dia sedang duduk di atas batu dan di bawah pohon yang rindang." Setelah Abdul Muthalib mendapatkan kabar dari Hatib atau suara tanpa rupa, langsung Abdul Muthalib beserta Bani Ghalib menaiki kudanya dan menuju jurang yang tadi disebutkan. Tak lama kemudian sampai di jurang tersebut dan terlihat oleh semuanya bahwasanya benar Nabi sedang duduk di atas batu dan di bawahnya ada airnya. Abdul Muthalib pun bergegas menuju Nabi, lalu dipangku dan diciumnya sambil berkata, "Cucuku tersayang dan yang paling tinggi derajatnya, kenapa kamu ada di sini? Sedang apa? Dan kenapa kamu pergi?
tidak bilang-bilang, sehingga membuat kita semua khawatir. Memangnya kamu kesini sama siapa? Padahal kakek pun sendiri belum pernah tahu tempat ini, dikarenakan tempat ini begitu jauh dari kota Mekah. Sehingga jika kita ingin kemari, harus melewati beberapa gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Lalu Nabi pun menjawab semua pertanyaan kakeknya. Ketika aku dibawa ke kota Mekah oleh ibuku, yaitu Halimah Sa'diyah, dan sampai di perbatasan, lalu aku disuruh menunggu di dekat pintu masuk kota Mekah. Terus ada burung yang datangnya dari langit. Burungnya berwarna putih, padahal burungnya kecil, tapi aku bisa dibawanya melalui sayapnya ke tempat ini. Begitu, wahai kakekku. Begitulah kenapa aku sekarang bisa berada di sini. Terus Abdul Muthalib pun berkata, aku jadi pengen tertawa. Itu burung membuat kita semua khawatir. Siti Halimah pun ikut berkata, iya, begitulah cucumu itu. Suka membuat kita khawatir, tapi pada akhirnya membuat kita bahagia dan tertawa. Seperti diriku selama merawat beliau, sering sekali dibuat khawatir, akan tetapi pada akhirnya dibuat bahagia. Terus Abdul Muthalib berkata, ya, sebenarnya tidak kaget atau heran jika beliau selalu mengalami yang aneh-aneh, karena kejadian itu semua adalah mukjizat. Ya, sudah, sekarang cepat kita kembali pulang ke kota Mekah. Dan pasti Aminah sangat bahagia. Terus Rasulullah SAW pun dibawa oleh kakeknya menaiki kuda, dan yang lain mengikuti dari belakang. Singkat cerita, diceritakan Nabi dan rombongannya pun tiba di kota Mekah dan sampai di rumah Aminah. Betapa bahagianya Siti Aminah karena bertemu dengan putranya yang sudah lama berpisah. Terus Siti Halimah menceritakan semua kejadian dan keanehan yang dia alami dari pertama Nabi dibawa sampai sekarang Nabi sudah dikembalikan. Banyak sekali kebahagiaan yang Siti Halimah dapatkan. Keberadaan Siti Halimah pun dihormati oleh putra-putra Bani Ghalib. Abdul Muthalib dan Aminah pun berterima kasih kepada Halimah. Dengan begitu hormat, setelah mereka berbincang, pada akhirnya Halimah berpamitan ingin kembali pulang. Singkat cerita, Halimah pun tiba di kampung Bani Sa'ad dan sampai di rumahnya dengan berkah selamat. Kita kembali ke Siti Aminah, ibu Rasulullah SAW. Dikisahkan, Aminah dari pertama Nabi tiba di rumahnya, Aminah pun selalu bersama Rasul, merawat Rasul siang malam, bahkan setiap detik Rasul menjadi pelipur lara hati ibunya. Begitu juga dengan kakeknya dan semua keluarganya, semuanya begitu sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi umurnya sudah mencapai 6 tahun, oleh ibunya dan Ummu Aiman dibawa ziarah ke Yasrib, Madinah, yaitu ke makam sang ayah Abdullah. Abdul Muthalib dan keluarganya pun ikut, yaitu keluarga Bani Nazar. Singkat cerita, ziarah ke Yasrib, Madinah lamanya hanya 1 hari. Keluarga dari Yasrib, Madinah pun masih merasakan kangen dan melarang Aminah beserta rombongannya jangan kembali pulang terlebih dahulu. Akan tetapi Siti Aminah hatinya kekeh ingin buru-buru kembali pulang ke kota Mekah. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah, di tengah-tengah jalan Siti Aminah pun mendadak sakit. Ketika tiba di kampung Abwa, terus perjalanan pun dihentikan dan menginap di kampung Abwa. Semua saudara-saudara Siti Aminah yang berada di kampung Abwa, mereka mendatangi Aminah dan saling merawat Aminah yang sedang sakit. Apalagi dengan Ummu Aiman yang siang malam beliau merawat dan menjaga Siti Aminah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Beliau tak pernah jauh dari ibunya. Beliau selalu membantu apa yang diperlukan oleh ibunya dan selalu duduk di dekat mastaka atau kepala Sayyidah Aminah. Rasul pun selalu ditatap wajahnya oleh ibunya sambil berkata, wahai putra ibu yang begitu mulia, kamu mulia karena Tuhan yang Maha Agung, dan kamu akan memegang agama Islam yang begitu sempurna. Kamu juga akan menerima pangkat kenabian dan akan menerima wahyu dari Tuhan. Tuhan yang dulu pernah memberikan wahyu juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kakek atau eyang kamu, wahai putraku. Jangan sampai kamu terbawa oleh kaum yang salah, sebab jika begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah.
Wahai anakku, setiap barang yang bagus dan indah pada akhirnya pasti akan rusak, pasti akan hancur. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sekarang ibu mendoakan untukmu, semoga kamu bisa memegang semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya ibu hanya bisa cukup sampai di sini menemanimu, wahai putraku.